Ada di matan yang lain yaitu innallaha la yanzuru ila suwarikum wala a'malikum walakinnallaha yanzuru innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakinnallaha yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Ini kembalinya kepada an-niyat. Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imrin ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulihi fakanat hijratuhu ila Allahi wa rasulihi. Faman kanat hijratuhu ila dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fakanat hijratuhu ila ma hajara. Pasang niat yang sebenarnya. Jadi sebelum kita beramal harus dengan niat. Amal tanpa niat maka tidak ada nilai. Beramal apa? Mau niat tidur niat, yaitu niat ibadah. Mau minum niat, mau makan niat. Setelah makan kita bersyukur. Mau berangkat kerja niat, yaitu berjuang untuk anak dan istri, mencarikan nafkah. Niat semata-mata karena Allah, untuk bekal ibadah. Harta yang kita dapatkan yaitu untuk bekal ibadah. Kalau Allah memberikan rezeki yang banyak kepada kita, maka sebagian harta yang telah diberikan oleh Allah kepada kita wajib kita infakkan kepada fuqara dan masakin. Bukan dimakan sendiri kan? Karena yang merupakan amanah. Amanat. Kenapa dikatakan amanat? Wa aradna al-amanata ila as-sama'i wal ardi wal jibal fa abaynahu fahmal al-insanu fakana al-insanu zaluman jahula. Diamanatkan oleh Allah langit dan bumi dan gunung semuanya. Langit dan bumi, saya amanatkan semua apa yang ada di dunia ini. Mereka menolaknya. Fahma halal insanu, maka manusia mau membawa amanat ini. Bagaimana insan zaluman jahula. Itu manusia ini dikatakan berat amanat itu. Maka di situ rezeki yang diberikan oleh Allah kepada kita yaitu amanat untuk kita salurkan kepada yang berhak untuk menerima, bukan dimiliki sendiri. Begitu juga ilmu yang diberikan oleh Allah merupakan amanat yang harus kita salurkan kepada masyarakat. Begitu juga kesehatan, begitu juga tangan, mata, dan semua yang ada pada diri kita merupakan amanat Allah yang harus kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Kita gunakan sesuai dengan apa? Yaitu sesuai dengan apa? Sesuai dengan tugasnya masing-masing. Mata tugasnya apa? Melihat Al-Quran, membaca ilmu, melihat ayat-ayat Allah, melihat ayat-ayat kauniyah, mendengar, melihat yang baik-baik. Telinga digunakan untuk mendengarkan, yaitu pengajian, mendengarkan ayat-ayat Allah. Mulut digunakan untuk membaca Al-Quran, digunakan untuk zikir kepada Allah, salawat kepada Rasulullah, gunakan baca tasbih, baca istighfar. Ini merupakan amanat mulut kita. Itu yang diberikan oleh Allah. Amanat mulut bukan untuk hal-hal yang bukan untuk berbohong, bukan untuk menipu orang, bukan untuk menyakiti orang, tapi mulut kita harus digunakan untuk yang baik-baik. Pendengaran kita digunakan yang baik-baik, penglihatan kita digunakan yang baik-baik, tangan kita digunakan yang baik-baik, dan semua anggota al-jawari digunakan untuk yang baik, diniatkan untuk yang baik. Supaya apa? Supaya musmir, supaya berbuah. Kalau mulut kita gunakan untuk tasbih kepada Allah, akan membuahkan apa? Yaitu membuahkan tabungan di akhirat. Penglihatan kita gunakan membaca Al-Quran, membaca buku-buku, yaitu pengetahuan agama atau pengetahuan umum yang membawakan manfaat, yaitu merupakan tabungan
untuk di akhirat. Jangan kita gunakan untuk membantu orang, gunakan untuk bekerja, niat semata-mata karena Allah, taqarruban ilallah, maka di situ akan menjadikan khizanah, yaitu deposito di akhirat. Jadi semua anggota tubuh kita itu kalau kita gunakan yang bermanfaat akan menjadikan deposito nanti di akhirat. Walal akhiratu khairu laka minal ula. Khususnya yaitu masalah dunia ini. Dunianya orang kalau sudah cinta dunia maka lupa terhadap akhirat. Padahal dunia al-mazra'atu lil akhirah. Ad-dunya mazra'atu lil akhirah. Liman arafa manfaatat dunia, bagi orang-orang yang tahu tentang kemanfaatan dunia. Bukan untuk kebanggaan, bukan untuk sombong-sombongan, bukan untuk memperkaya diri, bukan untuk membeli mobil yang mewah-mewah, bukan. Tapi dunia adalah untuk tabungan Anda di akhirat. Salurkan yang baik, gunakan untuk membantu yatim piatu, gunakan untuk membantu fakir miskin, gunakan untuk orang yang membutuhkan, gunakan untuk masjid, gunakan untuk madrasah. Sekarang ini madrasah mahal, pondok mahal. Bagaimana orang akan menuntut ilmu agama kalau sudah ke pondok-pondok mahal? Kasihan orang-orang yang miskin itu. Betul. Gimana jalan keluarnya ini? Gak paham, kita ini gak paham. Zaman dulu itu pondok itu gak bayar, gratis. Saya mondok di Kudus itu pada tahun 81-80 dia itu gak bayar. Masa sendiri apa sudah diuntak. Mungkin listrik untuk listrik itu berapa? 10.000 berapa itu bayarnya. Tapi sekarang ini bayarnya uang masuk 25 juta, uang masuk 30 juta, uang masuk 40 juta, uang masuk 18 juta, juta-juta. Sedangkan kerjaan gajinya cuma 3 juta, buat makan nggak cukup. Nah ini loh dong saya ya. Ini apa nih? Bagaimana jalan keluarnya supaya pendidikan ajaran agama Islam itu meluas kepada umat gratis? Yang gratis ya ada. Tapi jarang. Kristen pendidikan itu banyak yang gratis. Di Ponorogo itu ada gratis. Di Bandung, di Bogor ini saingannya sekolah Kristen gratis. Malah fasilitasnya lebih baik. Gratis tuh. Kok Islam malah dijual mahal? Wala tashtaru bi ayatin samanan qalilan. Kan Islam dijual mahal. Jauh. Islam itu sebenarnya dakwah balaghah. Jadi sebarkan ajaran-ajaran Allah tanpa dengan materi yang terlalu mahal. Sesuai dengan kebutuhan pondok apa sudah. Secara psikologi kalau sudah bayarannya mahal itu menurut saya, kalau lek salah monggo dikritis mboten napa-napa. Kalau kalau sudah bayarnya mahal itu, nanti anak itu sudah belajar hidup mewah. Kalau sudah belajar hidup mewah, maka dia itu perjuangannya kurang. Tapi kalau sudah biasa hidup miskin dan berjuang, maka anak itu akan apa istilahnya itu? Betul-betul perjuangannya kuat. Kalau orang sudah lengah dengan kemewahan, maka dia itu lemah dalam perjuangan. Maka di situ apa yang kemarin 87% ini yang sarjana S2, S3, bahkan orang yang profesor ini banyak yang korupsi. Saya dapat kajian ya, terus saya mendengarkan di YouTube. Wallahu a'lam betul atau tidak nggak tahu itu. 87% yang sarjana S2, S3, 15% ya nggak korupsi. Dari sarjana S1 sampai S3 bahkan ilmuwan yang banyak korupsi 87%, hanya 13% yang tidak korupsi. Nah, itu apa sebabnya? Monggo dikaji. Kalau sudah masuk perguruan tinggi khususnya kedokteran ini bayarnya miliar-miliar ini, bagaimana anak nanti setelah jadi dokter? Sumpah dokternya sudah lupa. Akhirnya maka di situ kata Imam Ghazali, jangan sampai kita salah dalam mencari ilmu. Apa